serta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Sebelum kita membacakan apa yang kita pelajari seperti biasanya, kita bacakan dulu Fatihah untuk sahibul kitab dan juga untuk para aulia dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari beliau. Al-Fatihah biniyatin Allah. Fatihah nudilah bin syafi'in Rasulullah Muhammad SAW alaihi wasallam zurtul habiti ismailaruhi Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas wal Syarah bin al-Barus Habibullah bin Ahdan Muhammad bin Zain al-Habsyi ismailul sayyid Qidal al-Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir ismailaruhi sayyid kitab al-Habib al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali yang Allah wa yarhamhum wa yajlid darajatahum fil jannah wa yajlid barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kemudian minta Fatihah buat guru kami Al-Habib Hasan Bahrun beserta keluarganya. Al-Fatihah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam zuratul habib ismailaruhi sayyidul walid Al-Habib Hasan Bahrun Labi Qasim Muhammad Bahrun Mustafa Bahrun Sayyid Muhammad bin Al-Maik Kasini Anallahu yarhamhum wa yarhamhum wa yajzil majana min barakatihim wa asrar min warihim wa lahum fi dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita bacakan Fatihah buat kesembuhan guru kita Al-Habib Hamid bin Sumait yang pada malam hari ini beliau berhalangan karena kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya serta diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah binat syifa li Ustadzina Al-Habib Hamid bin Sumait. Allah shumardahu sifaan ajran taman sifaan al-bada alam nula sakman. Allahumma anta syafi wa antal mu'afi la shifa illa shifa'u ishfi mardana wa sanna mardahu asatizna wa ulama'ina ala hazina wa kunu salahu wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kawana wa asrafuna salih fi du'an sifat wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan terakhir Fatihah buat kita semua, mudah-mudahan segala urusan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat dan taat. Orang tua kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita yang telah meninggal mudah-mudahan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta jadikan kuburannya taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menyambung daripada apa yang kita pelajari daripada minggu lalu, yang mana kita pelajari kemarin adab ketika bangun tidur, yang mana kita semua yang tidur, kalau tidur pasti bangun, kalau tidak tidur bukan tidur, kalau tidak bangun namanya mati, kalau masih hidup berarti pasti bangun. Kemarin telah kita bahas cak mano adab kita ketika bangun tidur, dengan baca doa, disunahkan bersiwak, dianjur ke bangun sebelum subuh agar kita bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang mulia ketika waktu di sepertiga malam, yang mana dalam hadis Nabi, kata Nabi, beliau bersabda, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhul jannah bisalam. Kata Nabi, afsus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, dan berikan makan kepada orang-orang yang butuh makanan, orang-orang yang tidak mampu bersedekah, maksudnya apalagi tetangga kita, yang misalkan tetangga kita tidak mampu dan kita punya makanan lebih, seharusnya bagi kita memberikan mereka.
agar jangan sampai kita kenyang sedangkan tetangga kita kelaparan, apalagi kalau tetangga itu adalah keluarga kita sendiri. Bahkan dikatakan oleh ulama, luqmatun fi batni ja'i khairum min dayati alfil jami'. Oh gamagol. Kata ulama, satu suapan yang kita berikan kepada seorang yang kelaparan, benar-benar kelaparan, itu lebih baik daripada kita membangunkan masjid jami pahalanya. Karena apa? Karena orang lapar itu benar-benar membutuhkan, yang benar-benar kelaparan ya, itu ketika kita beri makan itu pahalanya seperti kita membangun masjid jami, masjid besar, masjid jami itu bahkan dikatakan alful jami, seperti membangun 1000 masjid, masjid jami. Saking besarnya memberi makan kepada orang yang benar-benar kelaparan, dan bersedekah juga tidak nunggu wong lapar ketika wong butuh. Biko kita sedekah ke. Jangan wong lapar nak mati baru unjuk makan, tak guna lagi kayak laju. Nah itu kemarin adab ketika bangun tidur. Ketika kita selesai bangun tidur biasanya ngapain? Kalau habis bangun tidur pasti nak ke kamar mandi, tidak mungkin nak ke kamar mayat bangun tidur, pasti kamar mandi. Tapi di sini dikatakan dulu, dijelaskan daripada pengajian kemarin, qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darin amin, fa idza labista thiyabaka fanwi bihi imtithala amrillah ta'ala fi satri auratik wa hadar an yakuna qasduka min libasika mura'atal khalq. Kata Imam Ghazali, fa idza labista thiyabaka, ketika kita pakai baju, mungkin tidur tak pakai baju, tapi tidur dianjurkan pakai baju ya. Dianjurkan pakai baju. Nak panas apa kalau bisa pakai baju? Sebab ketika kita tidur kalau tak pakai baju, misalkan kebenaran amal kita baik, Nabi nak berjumpa dengan kita dalam mimpi kita, misalkan kita tidak pakai baju, itu bisa menyebabkan jadi kita bermimpi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bisa tidur pakai baju, kalau bisa lagi pakai wuduk lebih bagus lagi, tutup aurat lebih bagus lagi. Nah kata Imam Ghazali, fa idza labista thiyabaka, kalau engkau memakai bajumu, fanwi bihi imtisala amrillah, niatkan ketika pakai baju itu menjalankan perintah Allah dalam menutup aurat. Nah kalau bisa, kalau pakai baju itu yang bukan, kalau bisa harus kita nutup aurat ketika kita pakai pakaian. Celana paling tidak nutupi jengkul, baju kalau bisa, bukan kalau bisa, harus nutupi sampai pusar. Jangan pakai baju pusar jingoan. Cak wong India lah pakai baju buset jingoan, malu gitu kalau wong lanang. Kata wong ngalah wong lolo, wong gilo ini kata wongnya pakai baju buset jingoan. Baju harus nutupi sampai badan. Aurat laki-laki itu antara baina surah wa rukbah, baik dia dalam keadaan salat atau dalam keadaan depan orang, antara lutut sampai pusarnya. Nah kalau bisa pakai celana, yang paling sering itu pakai celana, jangan pakai celana di pucuk lutut. Nak kita di pasar, nak kita di mana, misalkan di rumah ada dulu kita ada periparan, misalnya ada orang lain, apalagi misalkan di rumah dewan, kendaklah kamu. Kalau di rumah kata orang kendaklah, tapi lebih bagus lagi menutup aurat tetap. Sayyidina Utsman bin Affan beliau bukan dalam keadaan santai muka aurat, dalam keadaan mandi beliau tidak pernah buka aurat. Dalam keadaan mandi pun beliau tutup aurat beliau. Karena apa? Karena malu kepada Allah, karena beliau merasa, dan kita juga sebagai seorang mukmin harus merasa bahwasanya Allah itu selalu mengetahui apa yang kita lakukan dan memandang apa yang kita kerjakan. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan beliau tidak pernah terbuka auratnya, walaupun beliau dewean, walaupun beliau sendirian tidak pernah terbuka auratnya. Saking apa? Saking menjaga diri dia agar Allah memandang dia dalam keadaan tetap tertutup auratnya. Bahkan ketika kita dewean juga, bukan kita kadang jin ada yang nyingok. Kalau jin lanang, kalau jin tino bahaya pula, dia deman bahaya. Jadi kalau bisa tutup aurat. Apalagi di luar rumah. Pakai baju, pakai celana di pojok jengkul. Pojok jengkul be udah. Misal tak bisa panjangnya, tak bisa pakai sewet separisat, tak apa-apa pakai celana, dah haram. Tapi pakai celana yang pojok jengkul. Ini pakai celana tuh pojok jengkul, tapi pahanya koyak, tengahnya sama bohong. Jangan pakai celana tengahnya koyak, gaya-gaya wong tuh sini koyak banyak jingoan, kaki kulitnya. Sama bohong kalau cak itu. Kalau pakai celana yang beneran, pakai celana sampai lutut kalau bisa. Bukan kalau bisa, harus pakai lutut. Kalau bisa sampai bawah lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa paling tidak sampai lutut, pakai baju
Jangan tak pakai baju Nah, ketika kita pakai baju, disunahkan juga pakai yang kanan dulu. Misalkan pakai kemeja. Sunnah ini pakai kemeja, tangan kanan dulu masuk ke bahu tangan kiri. Nak masuk ke sekali dua juga tak apa-apa segala. Tapi sunnahnya tangan kanan dulu. Kerjaan yang mudah tapi dapat pahala. Alangkah bagusnya kalau kita amal ke. Tak salah berat tak masuk ke tangan kanan dulu. Tidak, malah kebiasaan kita juga memang mungkin biasa pakai tangan kanan. Nah, kita sekarang udah tahu itu sunnah. Jangan biasakan, tapi harus kita lakukan terus karena itu sunnah yang gampang, yang mungkin setiap hari kita lakukan pakai baju Setiap hari ganti baju tak? Ganti baju kan setiap hari. Setiap hari kita dapatkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pakai dari tangan kanan. Fanwi bihi, dan niatkan ketika pakai baju imtithal amrillah, menjalankan perintah Allah fi satri auratik, dalam menutup aurat. Wahdar, dan jauhi ketika pakai baju untuk mendapat pujian wong. Aku pakai baju bagus. Boleh pakai baju bagus, boleh. Innallah jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Pakai baju yang bagus boleh, tapi jangan biar dipuji wong, jangan biar merasa diri dia bagus, merasa dia mulia. Baju aku mahal, baju aku bagusnya lah. Tak boleh. Kita niat cuman untuk menjalankan perintah Allah dalam menutup aurat dan melakukan keindahan karena Allah mencintai keindahan. Tak apa-apa pakai baju bagus, tapi jangan sombong, karena apa gunanya, tak kata gunanya ketika kita sombong. Tak kata gunanya kita berbangga diri dengan apa harta kita dan bahkan meremehkan wong, malah itu bisa membuat kita celaka di akhirat. Tak kata gunanya sama sekali. Setan itu diusir dari surga karena sombong. Setan dulu penghuni surga, tapi karena sombong diusir dari surga. Nah, kita penghuni surga bukan, nak sombong tak mungkin masuk surga. Kata Nabi, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk surga wong yang ada dalam hatinya sedikit ada rasa sombong. Maka sahabat nanya, maksud sombong di sini cak mana ya Allah? Kalau kita pakai baju termasuk sombong tak? Tidak, kata Nabi. Al-kibir batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu batrul haq, tidak menerima kebenaran. Ketika kita salat ini saya tidak terima. Ketika kita diunjuk tahu dibenarkan urusan kita tak terima. Apalagi yang unjuk tahu budak kecil biasanya. Misalkan kita melakukan kesalahan, misalkan adik kita kita tak solat misalnya, atau subuh kesiangan, bangun adik kita, kak bangun kak, solat kak subuh. Kau ni tahulah aku masalah agama. Nah, itu sombong namanya, batul hak, tidak menerima kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang, itu sombong dan tak bakal masuk surga. Nah, itu tadi tentang ketika kita bangun tidur. Nah, sekarang Al-Imam Ghazali mengatakan ketika kita bangun tidur biasanya kita ngapain? Ke kamar mandi. Nah, sekarang kita akan belajar adab dukhul khala, adab ketika masuk kamar mandi. Fa iza qasadta baital ma' liqada'il hajah. Ketika engkau ingin masuk ke kamar mandi untuk qada'il hajah. Kalau orang Arab tu dia pakai adab, bukan nak ngomong BAB atau apa. Kalau bahasa Arabnya nak BAB itu namanya tagawat. Tapi saking mereka menjaga adab, ketika nak kamar mandi itu bukan nak tagawat. Kalau bahasa kita ya nak BAB lah. Bahasa BAB itu masih halus Kalau bahasa kasarnya nah itu misalnya. Kan dengarnya tak lemak. Nak mana? Naik misalnya. Kurang lemak dengarnya. Tapi kalau orang Arab ngomong aku nak qadail hajah dulu. Qadail hajah, menyelesaikan hajatku. Hajat di kamar mandi, apa hajat di kamar mandi? Ya BAB sama BAK. Kan hajat kamar mandi nak tidur. Kata orang hajat kamar mandi tidur, hajat kamar mandi tidak bukan itu dua itu. Nah, saking adabnya orang Arab ini, nak kamar mandi dia ngomong qadail hajah. Agar apa? Tak terucap dari mulut dia perkataan yang tidak baik. Contoh juga dikatakan dalam berhubungan juga antara suami istri. Kalau bahasa Arab berhubungan suami istri itu namanya watak. Berhubungan suami istri namanya watak. Tapi dalam Al-Quran Allah mengatakan fa idza lamastumun nisa. Apa dikatakan orang Arab itu fa idza lamastumun nisa, ketika engkau hadis kalau sini. Ketika engkau menyentuh perempuan kalian. Maksudnya menyentuh perempuan itu berhubungan ketika dengan perempuan. Saking apa? Menjaga adab tadi.
Nah, di sini kata Imam Ghazali, fa iza qasadta baital ma' liqada'il hajah faqaddim fid duhul, maka dahulukan ketika masuk rijlakal yusra, kaki kanan. Ini sunnah ma'asyiral hadirin. Kaki kiri salah, astagfirullahaladzim. Kalau masuk masjid baru kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri. Wa fil khuruj rijlakal yumna, dan ketika keluar kaki kanan. Ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana pekerjaan ini kita lakukan sehari berkali-kali, bukan sekali kadang 2 kali, 3 kali, 4 kali, kalau lagi berak 10 kali masuk kamar mandi, tergantung kita ya. Nah, ini kalau kita lakukan keluar kaki kanan, masuk kaki kiri, ini kita melakukan masuk kamar mandi jadi pahala, sunnah. Kalau kita masuk kaki kanan tak ganti apa-apanya, cuman kita sampai qada'il hajah udah. Jadi ketika kita amal ke ini perbuatan yang kita lakukan sehari lebih dari sekali, tapi kita di situ ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka amal tersebut menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sunnah ini kadang banyak orang lupa, kadang banyak orang lalai, dan kadang orang tak perhatikan. Dia tahu sunnah masuk kamar mandi itu kaki kiri, keluar kaki kanan, tapi kadang tak peduli. Makanya kita sedikit demi sedikit kita ikuti dan kita lakukan. Karena apa? Karena kata Nabi dalam hadis, man ahya sunnati inda fasadil ummati falau ajru syahid, wa fi riwayah falau ajru mi'ata syahid. Kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika rusaknya umatku, maksudnya ketika umat rusak, umat udah lupa dengan sunnah, umat jauh dengan Nabi Muhammad, wala dia salawatan, wala dia mengerjakan sunnah Nabi Muhammad, bahkan yang dia kerjakan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita perhatikan zaman kita ini, zaman yang mana zaman sekarang ini, kita tengok penduduk kita di Indonesia ini muslim yang paling banyak, tapi kita tengok berapa banyak masjid-masjid yang masih kosong, langgar-langgar yang sholat cuma sesop 2 sop, subuh bukan sesop lagi, cuma sikok 2 wong sholat subuh, 2 wong 3 wong, padahal di kampung banyak. Kemana wongnya? Tak tahu lagi kemana. Wallahu alam. Mungkin dia sholat di Masjidil Haram, mungkin dia sholat di Masjidil Aqsa, mungkin sholat di Masjid Nabawi. Kita husnuzon sama wongnya. Tak acak kita, oh dia tak sholat, tak boleh kita seuzon. Mungkin dia sholat dengan kewaliannya, mungkin udah jadi wali kalau, mungkin sholatnya tak di Palembang lagi, sholatnya di luar kalau. Tapi yang kita perhatikan, yang kita dapat ke bahwasanya di zaman sekarang ini banyak orang yang bermaksiat. Bukan kita ngerasa diri kita mulia, na'udzubillah. Jangan sampai kita merasa diri kita lebih mulia dari wong lain, na'udzubillah. Walaupun kita nyengok wong bermaksiat, tapi jangan sampai diri kita ngerasa lebih mulia daripada wong bermaksiat tersebut. Karena apa? Kita belum tahu kapan kita meninggal dan dalam keadaan apa kita meninggal itu. Mungkin sekarang kita dalam keadaan baik, tapi tidak tahu kita selanjutnya. Begitu juga sebaliknya orang ahli maksiat yang kita jengok, mungkin sekarang dia tidak baik, tapi kita tidak tahu apakah dia bakal bertobat dan mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak kisah-kisah yang kita telah dengar, berapa banyak yang dulunya ahli maksiat, ahli ghaflah, tapi dia menjadi ahli taubah, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita tidak boleh meremehkan wong. Tapi kalau kita tengok zaman sekarang, wong banyak yang meninggal ke sunnah, wong banyak yang lupa dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan di zaman ini yang menghidupkan sunnah mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sunnah yang kecil, masyaallah hadirin. Masuk kamar mandi kaki kiri, sunnah yang kecil, yang wong tahu tapi kadang wong lalai, dan banyak wong tidak mengamalkan. Nah, kita sedikit demi sedikit kita kerja ke sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi sunnah-sunnah masuk kamar mandi, tutup kepala, pakai sendal. Nah, kalau masuk kamar mandi sunnahnya kaki kiri masuk. Ketika kita pakai sendal, sunnahnya kaki kanan dulu masuk ke kaki kanan, baru kaki kiri. Dan ketika kita masuk ke tempat-tempat baik, disunnah ke kaki kanan. Masuk masjid kaki kanan, masuk tempat majlis kaki kanan, ke rumah kaki kanan yang baik-baik. Yang tidak baik kaki kiri, masuk tempat sampah atau masuk tempat maksiat kaki kiri. Tapi yang tempat baik kaki kanan. Sunnah masuk kamar mandi juga pakai sendal, nutup kaki. Karena apa? Takut lagi ada najis, lengket. Karena takut pelecehan atau apa yang lainnya. Dan sunnah juga tutup kepala. Tapi zaman sekarang kadang tidak tahu nutup kepala sunnah. Aduh, masuk kamar mandi tempat umum, misalnya masjid, di masjid masuk kamar mandi pakai kopiah, tegur sama wong, oi kau ni pakai kopiah, tak kata adab, kau masuk kamar mandi pakai kopiah. Ini wong yang tidak tahu, padahal pakai kopiah sunnah.
Karena dia tidak tahu ngomong kati adab. Kan kita kadang kopiah ini kan istilah itu barang mulia buat ibadah, buat sholat. Mungkin pakai wong masuk kamar mandi tidak pantas pakai kopiah. Padahal itu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata ulama, kalau tidak kati kopiah kita pakai anduk. Kalau kita masuk kamar mandi pakai anduk, pakai apapun yang sekiranya bisa menutupi kepala kita. Karena setan itu masuk dari sini, dari ubun-ubun kita. Kalau udah setan masuk, udah kita gawe kita na'udzubillah nak maksiat be kalau jadi masuk setan. Bukan setan kita kesurupan, tidak, bukan kamar kita kesurupan. Setan yang menggoda kita. Nah, itu bisa membuat kita gampang untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bisa ketika kita di kamar mandi sebisa mungkin tutup kepala kita. Kau nak mandi buka, jangan nak mandi diam kebego ya. Lalu pakai jodoh nak mandi buka dulu tak kok, pakai lagi setelah itu ya tak. Tapi ketika nak mandi kita buka tak apa-apa, tapi ketika udah kelar ataupun tak ngapa-ngapain, misalkan kau adalah hajat be, buang air kecil atau buang air besar ya pakai be kopi tidak salah. Kita pakai sampai kita keluar lebih bagus. Tapi kalau nak mandi buka kalau senana, kalau tak buka tak apa lah, kalau kamu tak buka Begitu juga wala tastashib syai'an alaihi ismullah ta'ala wa ismur rasuli, dan jangan ketika engkau masuk kamar mandi jangan bawa nama Allah, jangan nyebut nama Allah, karena nama Allah nama yang mulia, tak boleh kita sebut nama Allah di kamar mandi nak berwigit, tak usah kerajinan gino. Kamar mandi nak wigitan, kau di luar dah wigitan, kamar mandi nak wigitan, tak usah nak ngado-ngado. Kamar mandi jangan nyebut nama Allah, jangan bawa nama Allah. Ada wigit, tagok dulu wigit. Ada Quran, tagok dulu Quran. Baca doa masuk kamar mandi sebelum masuk kamar mandi, bukan juga kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi, misalnya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Di sebelum kamar mandi baru masuk ke kaki kita. Jangan juga kamar mandi udah nyongkok misalnya bawa, oh ya aku lupa baca doa dulu sebut gini pula. Enggak boleh aja itu. Bahkan dikatakan ulama haram menyebut nama Allah dalam kamar mandi. Kalau lupa baca doa ya udah baca doa dalam hati beda apa. Baca doa dalam hati, sebut nama Allah dalam hati. Karena nama Allah nama yang agung, nama yang mulia, harus kita muliakan. Tidak pantas nama Allah kita sebut dalam kamar mandi. Bahkan dikatakan ada diceritakan dari seorang imam besar yaitu Bishr bin Haris. Yang mana Bishr bin Haris ini dulunya dia ahlul raflah. Dulunya bukan wong ahlul taat. Dulunya gawenya bukan taat kepada Allah, tidak. Gawenya ahlul ghaflah, wong-wong yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam gawenya nang musik, malam-malam gawenya keloyokan, bukan gawe wong baik. Ahlul ghaflah dikatakan ulama, wong yang suka orang yang selalu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Imam Bishr ini beliau berjalan di tengah jalan. Ketika berada di tengah jalan, dia menemukan nama Allah Subhanahu wa taala. Dia menemukan tulisan. Di situ tertulis bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Di situ ada nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melihat di situ ada nama mulia, nama Allah, maka nama Allah tersebut beliau agungke, beliau mbek. Karena apa? Karena beliau sadar ini nama mulia, sedangkan di jalan galak diinjak wong, dilewati wong, ditijak-tijak wong, dikena debu lah, kena kotoran, sehingga diambil sama Bishr ini, dibersihkan sama dia, dicium-cium. Karena apa? Karena ya Allah ini namamu nama yang mulia, dicium-cium sama Bishr. Bahkan diriwayatkan dia ngelok kantong, ingat ada duit 2 dirham, dibeli minyak wangi, disemprot ke minyak wangi daripada nama Allah tersebut, dibawa balik sama dia, disimpan tempat yang bagus, tempat yang mulia. Maka ketika di malam hari Imam Bishr ini tertidur dan dia mendengar dalam tidurnya, dalam mimpinya dia tertidur mendengar suara yang mengatakan, ya Bishr, laqad tayyabta ismi la'atyabanna ismaka fid dunya wal akhirah. Wahai Bishr, engkau telah harumkan namaku, kata Allah Subhanahu wa taala, engkau telah harumkan namaku, maka aku akan mengharumkan namamu di dunia dan di akhirat. Ketika mendengar hal tersebut, Imam Bishr beliau ketika bangun dari tidurnya, beliau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menjadi orang yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk kampung tersebut memuliakan Imam Bishr karena apa? Karena janji Allah, kata Allah, la'atyabanna ismaka fid dunya wal akhirah. Aku akan harumkan namamu di dunia dan di akhirat. Di dunia diharumkan oleh Allah dan di akhirat pun bakal diharumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga harus mengharumkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika kita nengok di jalan
atau di depan rumah kita terkapal nama Allah, terkapal nama Nabi Muhammad SAW, kita taruh di tempat yang tinggi, kita taruh di tempat sekiranya tidak diinjak wong, tidak terbangan tengah jalan, kita taruh tempat yang bagus. Karena apa? Karena memuliakan nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Bahkan diceritakan Imam Bishr ini saking beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu hari ada para pemuda berkumpul, yang mana pemuda ini ahlul maksiat, galak minum khamr, gawainya berjudi. Suatu hari salah satu pemuda menyuruh temannya untuk membeli khamr, diberikan uang untuk membeli khamr. Maka pergilah salah satu dari mereka ke pasar untuk membeli khamr. Ketika dia sampai di pasar, melihat ada kerumunan, nengok ada orang kami berkumpul. Maka ketika nengok orang kami berkumpul, biasa manusia, nengok kami dikit nak nengok juga, nengok kami dikit pudel dikit, ada ngapu katanya. Sehingga ketika dia nengok kami yang tersebut, dia berkumpul dan melihat orang yang sedang berkumpul dan bertanya-tanya, ada apa? Kenapa kalian berkumpul di sini? Apa yang kalian rebutkan? Maka dikatakan oleh orang tersebut, di sini dijual semangko. Wong berlomba-lomba nak beli semangko ini. Ngapo cak itu katanya? Pasar banyak wong jual semangko. Ngapa nak berebut semangko ini? Maka kata orang tersebut, ini semangko bukan semangko biasa. Ini semangko yang telah disentuh Imam Bishr bin Harith. Saking mulianya semangko ini, kalau disentuh Imam Bishr bin Harith tadi, wong berebut nak belinya. Akhirnya wong, aku beli harga sekian, aku beli harga sekian. Tidak, aku beli harga sekian. Karena si wong tadi nak di Homer mau duit banyak, dia melok lah lelang tadi. Ya udah, aku beli harga sekian, sampai dia beli harga yang paling tinggi dan dia bawa semangko tadi ke kawan-kawannya. Pas dia nyampe 4 kawannya ngumpul, tanya kawannya, mana beg tadi? Hati beg, aku beli semangko beg katanya. Ah, kau ni gila, kau juga beli beg, kau beli semangko katanya. Iya, aku beli semangko ini beg. Ngapa kau beli semangko? Ini semangko luar biasa. Ngapo katanya? Berapa kau beli semangko ini? Mana duit sosokannya? Kati duit dah beli semangko lah, duit lagi habis katanya. Nah, kacau kau ni katanya. Aku nyuruh kau minum khamr, kau beli semangko. Memang ngapo semangko ini? Oi, kau tahu tak katanya? Semangko ini wong di pasar itu berebut katanya. Ngapo? Ini semangko kata disentuh Imam Bishr katanya. Disentuh Imam Bishr al-Harith, Bishr bin Harith. Ngapo emang? Oi, Bishr bin Harith itu besar, seorang ulama katanya. Mungkin berkat beliau kita mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendengar hal tersebut, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan mereka semua yang ahli mabuk tadi semuanya belajar kepada Imam Bishr, menjadi murid daripada Imam Bishr bin Harith. Ini salah satu orang yang mendapatkan kemuliaan karena beliau memuliakan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga sebagai hamba Allah harus kita mengagungkan nama Allah, mengagungkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pengagungan yang paling besar kalau kita melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, tidak boleh kita masuk kamar mandi membawa nama Allah dan nama Rasul. Nama Rasul Allah. Siapapun dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita masuk dalam kamar mandi. Lain cerita kalau nama kita lewek. Nama kita juga kamar mandi, misalnya kita Adam, misalnya nama kita. Masuk kamar mandi, ada orang nanya, oi siapa juga kamar mandi nih? Misalkan di WC umum atau di WC rumah kita lah, ada bapak kita nak kamar mandi misalnya. Nanya, oi siapa kamar mandi, cepatlah. Aku kata gitu. Aku siapa? Aku. Nama dia nama Nabi Adam misalnya, nama Adam. Tak boleh nyebut nama Nabi di kamar mandi. Aku, kau siapa? Kata bapak saya kan, bapak saya tak tahu. Aku pak, anak kau, anak aku ada 5 katanya. Siapa kau ni? Ya sebut ke nama kita, yang kita sebut bukan nama Nabi tapi nama kita. Aku Adam, oh kau Adam katanya. Sudah cepatlah misalnya contoh ini kan. Tak apa-apa kita sebut nama kita. Yang tak boleh sebut nama para anbiya. Misal kita sebut Nabi kita di kamar mandi, anak kita di luar misalnya, itu misalkan banyak cerita-cerita yang bukan kenyataan, cerita-cerita kalau terjadi misalkan. Kita baca cerita Nabi juga kamar mandi. Depan anak kita nak cerita misalnya, tak usah kalau macam itu, tak boleh. Atau kita nyebut nama Nabi tak boleh dalam kamar mandi. Dan dikatakan juga wala tadkhul hasir ra's, jangan sampai kita masuk kamar mandi dalam keadaan kepala terbuka, atau tadi tak tutup kepala. Kalau bisa tutup kepala kita. Kalau tak nutup, kita tutup pakai tangan kita. Tutup pakai tangan. Biar apa? Kepala tertutup. Berusaha biar kepala
tertutup. Saat kalau pakai kopiah bolong-bolong jangan gitu. Sudah apa sih kan pakai kopiah gitu udah nutupi namanya. Kecuali kalau bolongnya setengah, kamu pakai bolong, kalau ini tutup itu tidak nutup namanya. Kalau kopiah ini kan memang bolong, dari bawahnya bolong dikit-dikit. Tidak masalah, yang penting pakai penutup kepala kopiah misalnya, atau kopiah itu tidak apa-apa. Yang tidak boleh kopiah kamu ini beado pucuk yang hati lah itu. Jadi tidak boleh pakai kopiah itu, sama beda tidak nutup kepala. Berusaha cak mana pun pakai tutup kepala. Kalau tidak pakai katik juga baju kita tutup ini bisa. Terakhir kalau katik juga pakai tangan, tetap pakai tangan. Dan disunahkan juga ketika kita juga kamar mandi itu tidak boleh lama-lama. Tidak boleh lama-lama. Ngapa tidak boleh lama? Karena kamar mandi itu tempat syaitan berkumpul. Maka dalam doa kamar mandi itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, aku berlindung dari syaitan. Karena apa? Karena tempatnya setan itu kumpul di kamar mandi. Jangan lama-lama kamar mandi, sekedar hajat be. Jangan nak hajat nak ngokok mikir lamun. Apa yang mikir tidak tahu. Kalau ngokok, katanya kalau hajat itu lebih lemak sambil ngokok katanya. Tidak tahu apa dia kasarnya, tidak pernah ngaso ke kami. Kalau kamu yang ngaso ke, cak mana tahu deh kasih cak mana? Kalau kita ngokok, jadi ngelamun gawe lama di kamar mandi. Yang mungkin kita hajat kita cuma 5 menit kelar atau 10 menit. Kalau gawe ngokok, jadi ngelamun apa lama tidak tahu. Buntu masih tetap. Akhirnya dia lama tempat setan berkumpul di situ. Akhirnya dia ngumpul sama setan. Alhamdulillah. Ya kita tergoda dengan syaitan. Bukan di kamar mandi deh, kayak karena kita di dalam tidur digoda setan terus, di luar kayak pengaruh setan. Atau kamar mandi kayak HP macam kogan misalnya kamar mandi. Etek kami guna. Kalau bisa kamar mandi secepat mungkin. Sekedar hajat kita hajat qadil hajat, misalkan BAB udah. Atau cuman BAK buang air kecil udah, BAK beda usah nak lama-lama juga kamar mandi. Kalau nak lama-lama di masjid bagus, lama-lama di masjid. Duduk di masjid lama-lama atau duduk di majelis lama-lama bagus. Kalau kamar mandi tidak katik bagus sama sekali. Jangan sampai kita kamar mandi nak ngelamun, nak ngapa-ngapoi, itu tempat syaitan berkumpul. Nah, kata Imam Habib Abdullah bin Husain bin Thahir yang kita galak baca ini, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Kata beliau, "Idza amilal insan bi adabi qadail hajah la dhahara lahu syai' aw la dhahara lahu syirk." Yang mana kata Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, kata beliau, seandainya kalau seorang hamba Allah dia belajar tentang adab qadail hajah, lalu dia lakukan daripada adab qadail hajah, daripada sunnah-sunnah ketika masuk khala tadi, ketika sunnah-sunnah qadail hajah, maka la dhahara lahu syai', maka akan tampak bagi dia sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan la dhahara lahu syirk, dia akan mendapatkan sir dari Allah Subhanahu wa taala. La dhahara lahu nur, dia akan mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan atau mengamalkan daripada apa yang dia pelajari tentang qadail hajah, tentang masuk kamar mandi, daripada adab-adab yang disunahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga kata Imam Haddad ketika beliau mengajar bab qadail hajah, kata Imam Haddad seperti kita ini ketika belajar bab qadail hajah, kata beliau, "Man lam ya'mal bihadzal adab huwa syaitan." Uang yang belajar tentang bab qadail hajah tapi dia tidak mengamalkan bab ini, maka dia seperti syaitan, kata Imam Haddad. Kenapa? Karena di kamar mandi dia kumpul dengan syaitan. Kalau dia tidak mengamalkan apa yang dia pelajari tentang bab qadail hajah. Yang tidak belajar juga ya dengan syaitan terus dia. Tidak belajar bab qadail hajah, berarti dia tidak beramal tentang masuk khala tadi, masuk kamar mandi. Maka dia dengan syaitan, karena tempat paling banyak syaitan itu kamar mandi. Ketika kita mengamalkan ini sunnah-sunnah, insya Allah syaitan tidak bakal ngumpul sama kita. Tapi ketika kita tidak mengamal ke apa daripada adab tentang masuk kamar mandi, maka disitulah syaitan akan berkumpul bersama kita. Bahkan dikatakan kalau udah kumpul sama syaitan bahkan menjadi syaitan. Syaitan ada dua, syaitan nyato, ada syaitan ada syaitan yang tidak nyato, ada syaitan yang nyato. Syaitan yang nyato itu syaitan dari manusia. Yang mana? Maka dalam Al-Qur'an ada qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu yang mengganggu manusia, minal jinnati wan nas. Syaitan dari jin, syaitan dari manusia. Syaitan dari manusia itu ialah uang.
Wong manusia kan, manusia tapi dia mengajak kita kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak majlis, ai ngapai majlis kesel, ai ngapai majlis capek, duduk majlis deh. Lesu kau, ngantuk kau, pegel kau duduk berjam-jam. Itu syaitan bentuk manusia. Kalau nyengok syaitan bentuk manusia macam ini, jangan kamu baca ayat kursi, tak mempan dia baca ayat kursi. Kamu baca ayat kursi, dia melok baca ayat kursi. Kalau dia hafal. Tapi caranya kita hindari wong seperti ini biar kita tidak tergoda. Alangkah bagusnya kalau kita bisa mengajak orang-orang untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, itu bagus nian. Misalkan makanya pernah bukan dalam ucapan. Jadi ketika kita tidak mampu memberikan nasihat kepada orang, ketika kita tidak mampu memberikan nasihat untuk orang melakukan ketaatan kepada Allah daripada ilmu-ilmu Allah, maka jadilah kita penyampai nasihat tersebut kepada orang yang agar mendapatkan nasihat dan ilmu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak mampu menasihati wong, kita tidak mampu ngajari wong, maka setidaknya kita bisa menjadi penyampai daripada nasihat tersebut untuk sampai kepada orang. Caranya macam mana? Ngajak wong ke majelis, atau dengan HP kita guna ke, misalkan kita tidak bisa ceramah atau tidak bisa ngasih ilmu, kita sebar ke ceramah-ceramah guru kita, ceramah-ceramah ustaz kita. Setidaknya ini ceramah walaupun bukan kita menyampaikan, tapi kita sebagai sebab penyampai daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bisa seperti itu ya. Terus waqul inda dukhulil, dan katakan ketika masuk kamar mandi, bismillahi a'udzubillahi minar rijsin najis al-khabithil mukhbis asyaitonir rajim. Yang mana ketika masuk ya baca doanya, yang doa yang sering kita dengar, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Sama be nak baca doa itu, nak baca doa ini juga boleh. Bismillah dengan nama Allah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah beda. Bismillah dengan nama Allah, a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, minar rijsi, dari setan kotor, an-najis, al-khabith, yang setan yang kotor dan mengotori, al-khabith yang keji, al-mukhbis yang menjerumuskan kepada kekejian, asyaitonir rajim, syaitan yang celaka, yang terlaknat. Makanya ketika masuk kamar mandi itu doanya minta terlindung dari setan, karena tempatnya setan di kamar mandi itu, tempatnya jin berkumpul, setan itu di kamar mandi. Nah, adab-adab ini kita praktek ke, kita amal ke, kita aplikasi ke dalam perbuatan sehari-hari kita. Karena sehari kita masuk kamar mandi lebih dari sekali. Kita belajar bab puasa, kita belajar bab zakat, kita belajar bab sunnah haji atau sunnah bersedekah. Itu tidak kita amalkan setiap hari. Kita amalkan mungkin sebulan sekali, atau sebulan 3 kali, atau seminggu 2 kali. Misal puasa sunnah Senin Jumat, Senin Kamis. Bab puasa sunnah kita amalkan mungkin seminggu 2 kali. Tapi bab ini kita amalkan seminggu sehari bisa 3 kali, bahkan bisa lebih. Sama-sama sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama pahala kita kerjakan. Dan ini lebih bakal kita lakukan setiap hari, lebih sering bakal kita lakukan dibanding kita belajar bab puasa. Kita puasa mungkin seminggu sekali, atau bulan Rajab kita puasa di waktu-waktu tertentu misalnya. Tapi ketika kita masuk kamar mandi, kita praktek ke ini bukan seminggu sekali, atau sebulan sekali, atau 3 hari sekali, tapi setiap hari, bahkan sehari lebih dari sekali kita lakukan. Makanya kita praktek ke, kalau bisa kita ajari juga yang udah punya bini, yang punya anak, yang punya dulu. Kita juga tahu kalau masuk kamar mandi kaki kiri, kalau masuk kamar mandi pakai sendal, kalau masuk kamar mandi baca doa, kalau masuk kamar mandi tutup kepala. Ini sunnah-sunnah daripada ketika masuk kamar mandi. Wa indal khurud, dan ketika keluar baca doa, ghufranak, ghufranak, ghufranak. Ya Allah, aku mengharapkan ampunanmu. Kalau bisa 3 kali baca ghufranak, ghufranak, ghufranak. Ya Allah, aku dapat mengharapkan ampunanmu, aku mengharapkan ampunanmu, aku mengharapkan ampunanmu. Karena apa? Kok minta ampun? Biasa minta ampun tuh orang yang dalam maksiat ya, habis maksiat dia minta ampun kepada Allah, dia minta perlindungan kepada Allah. Kenapa masuk kamar mandi minta ampun juga?
Katakan ulama, ketika kita juga kamar mandi itu bukan kadang kita lupa selalu sama Allah. Yang kita pikir ke sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita keluar kamar mandi disuruh baca ghufranak ya Allah, aku minta ampunanmu, aku minta ampunanmu. Karena apa? Karena aku telah lupa kepadamu. Karena aku telah lalai kepadamu. Makanya keluar kamar mandi kita minta ampunan kepada Allah. Memang di kamar mandi kadang kita lupa memang. Jangan kamar mandi kita nih istilah itu ya hamba Allah yang keimanan kita masih jauh dibandingkan para orang-orang terdahulu. Kadang kita sholat lupa dengan Allah. Kadang sholat mikirnya utang. Kadang sholat yang punya pasar mikir pasar. Kadang sholat yang punya toko mikir tokonya. Kadang sholat mikir sesuatu yang tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking lalainya kita sampai semak itunya. Makanya ketika kita sholat, kalau bisa hadir ke hati kita, khusyuk ke, paling tidak kalau bisa kita pahami apa yang kita baca itu bakal menambah kekhusyukan. Ketika kita paham apa yang kita baca ketika sholat, misal dari takbir Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukratan wa asila. Kalau bisa kita pahami artinya, baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Sedikit-sedikit kita hadir ke hati kita ketika sholat. Mungkin tak bisa secara keseluruhan seperti sholatnya Nabi, seperti sholatnya para orang-orang sholat terdahulu, seperti sholatnya para ulama. Jauh sholat kita mungkin, tapi sedikit-sedikit kita meniru mereka. Agar apa? Agar kita bisa bersama mereka, agar kita bisa berkumpul dengan mereka kelak di akhirat. Maka di sini ketika keluar kamar mandi, indal khurud ghufranak alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah alladzi yang azhaba anni, yang menghilangkan dariku mayuzini, apa-apa yang menggangguku, wa abqa alayya ma yanfa'uni, dan menyisakan kepadaku apa yang bermanfaat buatku. Atau kalau kita baca alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani, kalau doa kita saya gini. Enggak apa-apa yang itu, yang ini enggak apa-apa, yang penting baca doa. Dan tadi kata anak, kalau bisa di kamar mandi jangan lama-lama, secukupnya baik. Tak perlu kita nak lama-lama kamar mandi, nak ngelamun apa, nak sambil ngokok agak, apalagi nak sambil makan ngaco dulu. Ambil makan dulu ngaco, masuk keluar. Dan tak boleh juga ketika kita BAB, kalau bisa ketika kita BAB itu pertama jangan ngadep kiblat. Tak boleh ngadep kiblat dan tak boleh membelakangi kiblat. Dan kalau bisa ngadepnya lurus dia lah. Jangan ngadep ke bawah, jangan jingoi apa yang kita buang. Kalau apa kemarin kita jangan jingoi, kalau bisa ngadep ke depan deh. Diam be gitu ya. Itu yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena takutnya apa yang kita jingok tadi itu bisa membuat, bukan takutnya, salah satu penyebab ingatan kita gampang lupa itu ketika kita melihat daripada kotoran-kotoran yang kita buang. Kadang merasakan nak jingok dulu. Tak usah dijingok. Kalau bisa kita gosok ke udah. Gosok ke nikmati udah. Mama pakai kotor dikit tapi ya inilah ilmu. Tak boleh kita jingok. Jangan kita jingok. Jangan kita apalagi jingok ngelamun ke pula. Jingok lama mikir apa ini makan apa kita jingok jadi ini. Dah usah pikir ke. Kalau bisa kita ketika BAB jangan oleh kanan, jangan oleh kiri, ngadep di depan lah, diam aja itu. Ketika selesai kita istinja kita bersih-bersih. Tak perlu kita jingok. Kalau nak mengisirnya jingok dikit, jangan nyingam-nyingam keluar kalau masuk ribut orang rumah aja. Aguk gitu ngapa. Kalau kita nak bersih ke. Tapi kalau ketika kita BAB-nya misalkan atau fadilah haji yang besar lah ini BAB ya. Khususnya kalau BAK kan dengan kalau buang air kecil kan dengan bes, kan hilang ya. Kalau BAB ngelamunnya yang BAB ketika BAB. Kalau BAK kati ngelamun, ada orang sampai nak kencing nak ngokok, ya kencing ngokok berarti. Jangan. Biasanya BAB baru dia ngokok ngelamun ada agu kan misalnya. Ada usah lama-lama dan tak usah dijingoki karena itu bisa membuat ingatan kita tidak bagus, cepat lupa, cepat pikun, dan ada juga yang menyebabkan fagir, yang bisa turi seluruh fagir, yang menyebabkan kemiskinan, susah rezeki. Apalagi yang muat juga was-was, kadang muat was-was juga. Makanya tidak boleh ketika BAB itu
kita jengoknya atau kita lamuni. Yang penting kita habis selesai ke ngadep ke depan lebih bagus, diam beda oleh kanan oleh kiri. Kalau udah keluar dan jangan lama. Ketika kita melakukan adab-adab daripada istinja tersebut, insyaallah kata Nabi Abdullah bin Muslim Tauhir tadi, kata beliau insyaallah mendapatkan sir. Kok bisa dapat kesir? Karena itu adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita melakukan sunnah Nabi Muhammad, itu salah satu jalan untuk kita mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad. Salah satu jalan untuk memperkuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Salah satu jalan untuk mempererat ikatan kita dengan Nabi Muhammad. Maka ketika kita melakukan sunnah-sunnah tersebut, insya Allah kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya sampaikan pada malam hari ini sedikit mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya sendiri khususnya dan buat para hadirin. Dan pesan Al-Fakir, amal ke apa yang kita pelajari. Jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, atau masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Masuklah kuping kanan, tidak apa-apa, keluar nanti diamalkan. Karena apa? Walaupun antum tidak mengamalkan, sebenarnya kita duduk di sini walaupun kita duduk hadir majlis, duduk itu dapat fadilah. Itu dapat keutamaan walaupun cuma tidur, tapi lebih afdal lagi, lebih utama ketika kita mendengar dan mengamalkan apa yang kita dengar, mengamalkan apa yang kita pelajari. Insyaallah itu keberkahannya lebih, dan kedekatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan membawa kita untuk kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan mendapatkan kebahagiaan di hari kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang saya sampaikan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya sendiri khususnya dan kepada para hadirin. Hadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.